Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan politik pembangunan pertanian dan pedesaan. Ini singkatannya apakah Pol PP atau Pol P3? Pol Bangtandes atau Pol P3, saya nggak tahu ini. Karena ini mata kuliah baru. Tapi saya lebih enak bilang Pol PP atau Pol P3 ini kan agak apa namanya istilahnya agak militeristik dan agak partai politik ya. Saya lebih senang menyingkatnya dengan Pol Bangtandes. Baik, sebagaimana di dalam kontrak perkuliahan kita atau silabus perkuliahan kita, kali ini saya akan menyajikan terkait dengan pengantar politik pembangunan pertanian pedesaan. Sejarahnya saya agak lepas sedikit karena nanti kita akan kaji di dalam bagian dari sub pokok bahasan kita. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan permohonan maaf untuk saya majukan karena jam 1:30 nanti saya akan ikut di acara webinar kesepakatan MOU antara IPB, Forum Rektor, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial terkait dengan data desa presisi. Jadi saya minta tadi ke Kang Rajib apakah bisa mengisi di awal waktu. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa, mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas Anda semua. Baik, saya ingin menyampaikan ada beberapa subpokok atau outline perkuliahan kita, ya, subpokok bahasan kita pada pertemuan terkait dengan pengantar politik pembangunan pertanian dan pedesaan. Yang pertama adalah definisi politik pembangunan pertanian dan pedesaan. Saya singkat Pol Bangtandes ya. Namanya juga agak kurang serak disebut. Tetapi kalau ada teman-teman nanti mahasiswa, biasanya mahasiswa lebih mudah untuk meringkas ya. Kemudian yang kedua, mengenal mazhab pembangunan ini sebagai wujud dari Pol Bangtandes ya. Karena mau tidak mau mazhab pembangunan ini terkait dengan kepentingan politik negara-negara maju terhadap negara-negara dunia ketiga, dan ini akan berimbas kepada implementasi pembangunan pertanian dan pedesaan. Kemudian yang ketiga, catatan kegagalan pembangunan pertanian dan pedesaan. Yang keempat, menuju populisme pembangunan pertanian dan pedesaan. Dan kelima, Agor Pancasila, langkah yang bisa diambil untuk menuju politik pembangunan pertanian dan pedesaan. Baik, saya memulainya dari definisi Pol Bangtandes ya. Saya mengutip satu pandangan dari Hornby ya tentang definisi politik. Hornby menyatakan bahwa ada dua definisi politik terkait dengan makna atau tafsir terhadap politik itu sendiri. Yang pertama adalah politik didefinisikan sebagai relasi negara. Dalam konteks ini adanya urusan pemerintahan pusat dan daerah. Kita mengenal Indonesia ada beberapa level pemerintahan yang diakui secara undang-undang. Yang pertama adalah pemerintahan desa. Ini diakui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, ya, Undang-Undang 32, yang kemudian mengalami sebuah proses revisi. Bagaimana meletakkan relasi antara pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintahan dalam tingkatan kabupaten dan provinsi, kemudian pemerintahan pusat ya, yang berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta. Yang kedua, kalau yang pertama adalah relasi negara di mana terdapat sistem pemerintahan yang diakui ya oleh setiap negara yang berbeda-beda. Kalau Indonesia ada sistem presidensial ya. Kemudian otonomi daerah berbeda kemudian dengan beberapa negara-negara maju lainnya. Kalau kita banding dengan negara Amerika, maka mereka pakai sistem federasi ya. Bagi sebagian banyak kewenangan-kewenangan pusat itu diberikan sepenuhnya untuk dilaksanakan secara independen atau otonom ya bagi
pemerintah daerah, dalam hal ini disebut dengan pemerintah federasi. Ada juga kemudian di negara-negara maju yang memakai sistem sistem terpusat sentralisme, ya, kekuasaan yang seperti di negara-negara Cina, ya, negara Cina. Kemudian ada juga yang mengakui bagaimana intervensi kerajaan seperti Inggris juga berlaku di Inggris. Kemudian di negara-negara berkembang juga kita lihat ada Malaysia, ada Thailand yang masih memiliki raja sebagai bagian penting untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Artinya yang ingin dititik beratkan bahwa keberadaan institusi-institusi yang diakui secara undang-undang ini akan memiliki satu dampak relasi, ya, di mana kewenangan-kewenangan berada pada pemerintahan-pemerintahan yang diberikan. Nah, ada juga definisi politik sebagai relasi kekuasaan. Nah, relasi kekuasaan berarti kalau kita belajar di sosiologi pedesaan atau di kepemimpinan, misalnya KOK, selalu kita menemukan bahwa kekuasaan itu adalah bagian penting untuk mengajak untuk seseorang melakukan atau kelompok melakukan perubahan-perubahan. Ya, jadi ada kuasa yang diberikan, ada otoriti yang ada, dan juga sekaligus ketika terjadi kesalahan penggunaan kekuasaan maka terjadi konflik. Ya, jadi di dalam definisi ini ditekankan adanya ruang ruang pemanfaatan otoritas yang berdampak terhadap kekuasaan, sekaligus juga ranah terjadinya konflik ketika kekuasaan itu disalahgunakan. Nah, tentunya baik relasi negara maupun kekuasaan ini tujuannya sama, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang baik. Jadi ketika orang bersepakat, sekumpulan masyarakat dari berbagai macam perbedaan bersepakat untuk membangun sebuah negara atau nation ataupun state, ya, maka inti dari keberadaan negara atau kekuasaan tersebut adalah bagaimana tatanan masyarakatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, tentunya kita pernah mengalami, kalau kita membaca sejarah riwayat perjalanan kemerdekaan bangsa kita, mengapa kemudian Indonesia ingin berdaulat dan ingin merdeka di atas penjajahan dan imperialisme yang ada, karena Indonesia punya wilayah, punya masyarakat yang majemuk, kemudian punya sistem yang sudah ada dan berlaku sejak lama, yang kemudian tinggal ditransformasi menjadi sistem formalitas negara modern dan seterusnya. Ya, tentunya ketika ingin menjadi sebuah negara, state, ya, maka yang akan dituju adalah sebuah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak kemudian seperti negara dalam penjajahan atau imperialisme. Kita ketahui bahwa Hindia Belanda yang dikenal dengan Indonesia adalah bentuk federasi yang melekat dalam sistem nation Belanda, sehingga dirasa penting bahwa peran dari Belanda sangat kuat, kemudian kemajuan Indonesia sangat tidak mungkin dipacu secara baik, maka konklusi yang harus ditempuh pada saat itu oleh para panel kita yaitu membuat sebuah negara yang diakui oleh negara-negara lainnya dengan melakukan lobby, ya, pengakuan atas negara-negara lain terhadap kewilayahan dan kesatuan Indonesia, maka terbentuklah Indonesia. Nah, tentunya tatanan masyarakatnya adalah sebuah masyarakat yang lebih baik dari penjajahan atau imperialisme. Ya, perbudakan dihapuskan, kemudian akses terhadap pendidikan dibuka selebar mungkin dan seterusnya. Nah, itulah tujuan bagaimana kita berpolitik, atau kemudian tujuan adanya instrumen politik di dalam relasi negara maupun kekuasaan itu sendiri. Nah, sementara itu politik pembangunan pertanian pedesaan itu adalah relasi kekuasaan yang diberatkan kepada kekuatan warga negara atau citizen. Ya, ruang-ruang partisipasi di dalam aspek kehidupan harus dibuka sebanyak mungkin dan selebar mungkin. Jadi ruang terbuka, ya, kemudian ruang publik, ya, diharapkan keterlibatan warga negara atau citizen itu menjadi penting. Dengan harapan warga negara atau kekuatan negara ini mampu memberikan arah dan menentukan tujuan pola-pola pembangunan pertanian dan pedesaan. Nah, dalam konteks negara Indonesia, maka ketika kita bicara mengenai Indonesia, maka kita bicara mengenai
satuan-satuan pemerintahan yang terkecil yang membangun Indonesia itu sendiri, yang bernama desa maupun kelurahan, yang kemudian diikat dengan potensial sumber daya yang dimiliki, ya sumber daya alam yang dimiliki. Nah, tentunya di dalam membangun model atau pola-pola pembangunan pertanian pedesaan, maka kekuatan warga menjadi penting. Ya, citizen menjadi penting dalam rangka untuk memberikan arah dan menentukan tujuan. Jadi kalau Anda diam, tidak memberikan sebuah kritik kepada pemerintah terkait dengan kebijakan politik pembangunan pertanian dan pedesaan, maka mau tidak mau Anda kemudian dianggap sebagai kewarganegaraan yang patuh, ya, patuh terhadap patuh terhadap segala bentuk kebijakan yang ada. Padahal belum tentu kemudian kebijakan yang dilahirkan berdampak positif bagi masa depan bangsa ini sendiri. Untuk itu kepatuhan kita bukan karena dilandaskan atas penerimaan kita, tetapi juga kepatuhan bisa dilihat dari pertanggungjawaban kita sebagai warga negara untuk melakukan kritik atau otokritik kepada pemerintahan. Nah, untuk itu mengapa kemudian hadirnya mata kuliah ini? Maka mata kuliah ini sebenarnya diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran kritis bagi mahasiswa untuk melihat realitas pembangunan pertanian pedesaan itu pasti terkait dengan kekuasaan atau terkait dengan tujuan daripada bernegara dan berbangsa, yaitu bagaimana menciptakan kebaikan-kebaikan di seluruh aspek kehidupan. Nah, namun yang menjadi pertanyaan penting adalah untuk kasus Indonesia, mengapa warga negara atau citizen selalu dalam posisi tersubordinasi dalam politik pembangunan pertanian dan pedesaan? Paling tidak ada 4 yang ingin saya catat. Ya. Mengapa kemudian warga negara begitu posisi tersubordinasi? Sebagai misal, ketika ada kebijakan impor, ya, impor pangan, atau Anda kemudian melihat undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Dalam perspektif politik pembangunan pertanian pedesaan, Anda harus berpikir apakah pasal-pasal yang kemudian yang dilekatkan dalam sektor pertanian dan ruang pedesaan itu memberikan keuntungan bagi warga negara. Jika kita tidak melakukan proses kritik atau memberikan masukan kepada negara, maka kita dianggap sebagai warga negara yang sudah memberikan sepenuhnya kekuasaan pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan pembangunan pertanian dan pedesaan itu kepada negara. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dengan serta-merta merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kepentingan-kepentingan negara untuk membangun bangsa ini. Nah, untuk itu saya ingin memberikan sesuatu hal yang sesuatu hal yang terlihat di sekeliling kita, bahwa subordinasinya warga negara, ya, dalam politik pembangunan pertanian pedesaan itu karena diakibatkan 4 hal. Yang pertama adalah tidak adanya capacity building bagi citizen dalam memahami dan memaknai pentingnya Polbangtindes, ya. Mungkin kita kuliah sebagai bagian penting di dalam untuk memperkuat atau mengembangkan kapasitas kita. Atau kemudian Anda masuk dalam organisasi-organisasi masyarakat yang kemudian punya concern terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Namun demikian, ya, tidak semua kampus atau kemudian ormas-ormas tersebut itu memberikan kesadaran bahwa ruang untuk membangun kapasitas anggotanya atau mahasiswanya atau apapun namanya, ya, tidak diarahkan ke dalam ruang untuk memahami secara penuh bagaimana berlangsungnya kebijakan-kebijakan pembangunan politik dengan pedesaan sendiri. Ya. Nah, ini salah satu hal yang saya lihat tersubordinasinya warga negara kita ke dalam politik pembangunan pertanian pedesaan itu sendiri. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran kritis yang dimiliki citizen dalam mengimplementasikan aksi Polbangtindes. Nah, kesadaran kritis ini lahir dari sebuah pengalaman atau sebuah realitas yang kemudian
tidak semua orang kemudian bisa melihat secara cermat. Kesadaran kritis ini harus dilatih, kemudian harus didialogkan, ya, dan harus dibukakan ruang untuk kemudian kita terlatih untuk melihat bahwa apakah ini baik untuk orang banyak atau merupakan representatif dari kebijakan kebijakan negara itu sendiri. Saya minta maaf ya, saya ini dulu, ya, saya terima teleponnya dulu. Baik, kesadaran kritis ini kemudian perlu dilatih, ya. Jadi kampus kemudian ormas harus kemudian pandai-pandai untuk memberikan sebuah kerangka tujuan dari pembangunan itu sendiri, baik pertanian maupun pedesaan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa rendahnya kesadaran kritis ini hampir kemudian dominan dimiliki oleh masyarakat kita. Sebagai misal ketika ada kebijakan tentang impor tadi, apakah itu kemudian itu serta-merta di dalam implementasi aksinya kemudian bisa semua lini itu bisa bergerak untuk melakukan proses kritis. Ya, food estate misalnya yang terjadi di mana di Kalimantan. Apakah itu kemudian sesuatu hal yang menguntungkan petani kita, menguntungkan orang desa kita, atau kemudian sebaliknya? Ya. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati. Nah, tentunya jalan-jalan untuk membangun kesadaran kritis banyak. Ya, salah satunya adalah pendampingan, kemudian pengorganisasian dan seterusnya. Yang ketiga, mengapa citizen selalu dalam posisi tersubordinasi dalam Polbang Tindes, yaitu minimnya knowledge, ya, minimnya pengetahuan yang dimiliki citizen dalam merespon perubahan yang terjadi. Ya, hadirnya era 4.0 misalnya, dengan konten digitalisasi yang dominan. Apakah kemudian ini bisa direplikasi atau bisa diturunkan ke dalam basis masyarakat kita, warga kita di dalam mengelola aktivitas kehidupannya? Nah, transfer knowledge ini menjadi penting di dalamnya, yang dilakukan para pihak, ya, agar warga kemudian bisa memposisikan diri dalam merespon perubahan-perubahan yang ada. Dan yang terakhir, sempitnya network yang dimiliki warga untuk membangun aksi kolaboratif. Kita sadari bahwa keterbatasan warga adalah bagian penting untuk membangun aksi-aksi kolaborasi dalam rangka membangun jejaring, ya, antara warga, kemudian pemerintah maupun swasta, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang dikehendaki di dalam berbangsa dan bernegara melalui pembangunan itu sendiri. Nah, dengan demikian, kalau kita kemudian berbicara mengenai pembangunan itu sendiri, ya, maka tentunya motifnya banyak pihak, ya, motifnya banyak hal, baik pihak-pihak yang terkait di dalamnya maupun kepentingan-kepentingan yang dicapai. Nah, saya ingin menyampaikan, karena kita bicara masalah pembangunan pertanian pedesaan dalam kerangka politik, ya, relasi kekuasaan dan relasi negara, ya, bahwa kita juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga memiliki jejaring atau network atau pergaulan internasional. Nah, sehingga mengenal mazhab pembangunan itu sendiri menjadi penting, ya. Nah, dua mazhab dominan di dalam pembangunan pertanian dan pedesaan ini saya sudah tulis di dalam buku Involusi Republik Merdesa. Di dalam buku itu saya sedikit mengupas tentang dua mazhab dominan yang kemudian hadir di tengah-tengah wacana pembangunan sendiri. Yang pertama adalah modernisasi, dan yang kedua adalah dependensi. Nah, dependensi itu sendiri dalam perkembangannya kemudian mengalami kategori, yaitu dependensi klasik dan dependensi baru. Nah, baik, apa itu modernisasi, teman-teman sekalian? Kalau kita membaca bukunya Dube tahun 1988, dan juga ada buku tentang perubahan
perubahan sosial dan sosiologi pembangunan, ya, nampaknya menjadi menarik ketika kita mencoba mempelajari apa sih asumsi-asumsi yang dibangun dari modernisasi itu sendiri. Ya. Paling tidak ada beberapa hal yang saya catat terkait dengan asumsi-asumsi dasar modernisasi. Yang pertama adalah ada struktur dunia yang kontradiksi. Ya. Mengapa demikian? Jadi kita harus memahami dulu, modernisasi ini sebenarnya bukan lahir dari kesepakatan oleh negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang, tetapi kesepakatan konsepsi yang dibangun oleh negara maju terhadap negara berkembang. Ya, dalam perjalanannya kemudian ada konferensi Asia Afrika, itu sebenarnya adalah bagian penting untuk mengkontradiksikan dengan persetujuan atau persekutuan antara negara-negara maju yang didominasi oleh Amerika, ya, pada saat itu, termasuk Soviet, ya, juga di dalamnya, yang kemudian ingin membangun sekutu-sekutunya di negara berkembang. Jadi kita harus memahami bahwa asumsi-asumsi dasar pembangunan yang disebut modernisasi ini bukan lahir dari negara berkembang, tetapi lahir dari negara-negara maju. Nah, untuk itu negara-negara maju selalu kemudian berpandangan bahwa ada struktur dunia yang kontradiksi, di mana yang pertama adalah negara-negara dunia ketiga, atau saya singkat NDK ini, dalam kondisi keterbelakangan atau tradisional. Jadi masih memiliki tatanan-tatanan nilai yang sebenarnya menurut mereka sebagai penghambat pembangunan. Ya. Sementara, ya, ada negara-negara maju, ya, dalam kondisi menapaki kemajuan yang disebut dengan modern. Ya. Nah, sehingga yang diharapkan kemudian adalah negara dunia ketiga ini hendak didorong, ya, menjadi modern melalui transformasi masyarakat tradisional dan terbelakang menuju masyarakat modern. Jadi asumsi pertama yang ditekankan oleh modernisasi itu sendiri adalah modernisasi sebagai proses transformasi. Ya. Jadi transformasi itu kan sebenarnya kita melihatnya dari kacamata situasi paradoks, ya, paradoks yang kemudian harus kita seragamkan, ya, harus kita seragamkan. Nah, dalam konteks untuk menyeragamkan itu, maka pendekatan pembangunan dengan ala modernisasi menjadi pilihan oleh negara-negara maju pada saat itu. Jadi asumsi dasar modernisasi yang pertama yang Anda harus ketahui bahwa modernisasi sebagai proses transformasi. Nah, di mana letak politiknya? Ini letak politiknya sebenarnya di relasi negara dan relasi kuasa. Kuasa pengetahuan dan kuasa hubungan antar negara. Nah, untuk itu mengapa kemudian pada awal-awal tahun kita merdeka, kemudian masuk dalam proses penyusunan garis-garis besar haluan negara untuk kemudian kemana hendak negara ini dituju, maka kepentingan Barat masuk. Ya. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana kemudian pertarungan antara negara maju yaitu Soviet dan Amerika untuk memperebutkan konsep-konsep pembangunan yang diterapkan di negara dunia ketiga. Kedua, asumsi dasar modernisasi itu modernisasi dianggap sebagai proses sistemik. Ya. Apa yang saya katakan proses sistemik adalah proses yang mengembangkan sikap mental berorientasi ke masa depan, berhasrat mengeksploitasi lingkungan, ya, dan menilai tingginya hasil karya manusia dan sikap lain yang sejenis. Jadi apa yang diciptakan oleh orang-orang dulu dengan kearifan lokalnya itu dianggap sebagai bagian pengetahuan yang tidak mendorong kepada kemajuan. Ya. Nah, untuk itu harus dihilangkan. Negara-negara dunia ketiga harus kemudian mampu untuk melihat negara maju yang kemudian apa yang dilakukan dari satu tahap ke tahap berikutnya itu harus dengan tertib dilakukan oleh negara maju, dunia ketiga. Ya. Untuk itu negara dunia ketiga menurut negara dunia maju harus melakukan perubahan seperti halnya negara maju dalam segala aspek tingkah laku. Ya, industrialisasi, urbanisasi, diferensi, sekularisasi, sentralisasi dan sebagainya. Ya. Jadi ada kesan kemudian berkiblatlah kepada negara maju ketika Anda ingin maju. Ya. Jadi kalau negara-negara dunia ketiga mau maju, maka berkiblatlah kepada Amerika. Ya. Untuk itu, asumsi modernisasi merupakan proses sistemik, itu menjadi penting. Kita mengenal tahapan Rostow misalnya dalam pembangunan, ya. Ada namanya tahapan sebelum landing dia kemudian take off, ya.
take off, kemudian setelah take off maka ada syarat-syarat infrastruktur dan sebagainya yang harus dilakukan. Dan yang kedua ketika dia landing untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, yang ketiga ya, asumsinya dulu modernisasi melibatkan proses yang terus-menerus, immanen ya. Jadi disebutkan bahwa perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern itu harus dilakukan secara terus-menerus dalam sistem sosial. Ya. Jadi yang ditembak itu bukan individu juga sebenarnya, karena individu itu sangat terkait dengan bergeraknya sebuah sistem sosial di masyarakat. Nah, modernisasi menganggap bahwa perubahan individu itu bisa ditentukan dari perubahan dari sistem sosial yang ada. Nah, sehingga tadi kelembagaan-kelembagaan lokal ya itu harus kemudian ditransformasikan itu menjadi kelembagaan-kelembagaan yang bersifat modern. Ya. Meskipun dalam perjalanannya tidak menjamin kemudian lembaga-lembaga modern mampu mendorong kemajuan sebuah masyarakat. Ya. Malah sebaliknya, kalau kita mempelajari tentang ekologi bahwa rusaknya sumber daya alam ini bukan dikarenakan sistem sosial yang berlaku di masyarakat itu sendiri, melainkan adalah sistem sosial luar yang kemudian dipaksakan masuk dan harus diikuti oleh masyarakat. Ya. Nah di sini disampaikan bahwa sekali terjadi perubahan pada satu aspek kehidupan, maka akan membawa perubahan sosial pada aspek-aspek lainnya. Sebagai misal teknologi ya. Teknologi ya, dulu ketika kita belanja, pikiran kita adalah pasar. Ya. Pasar itu adalah tempat. Tempat yang harus kita datangi secara fisik. Ya. Ketika terjadi kemajuan teknologi, ya, maka pasar kemudian berubah dari yang identik dengan becek, identik dengan kumuh, ya, kemudian tergantikan dengan pasar modern. Pasar modern itu pasar yang kemudian dibangunkan, ya, secara lengkap dengan fasilitas bangunan yang sudah memadai, ya, tidak lagi becek seperti pasar-pasar tradisional, ya, yang kemudian dia berada di mall dan seterusnya, ya. Nah, itu ketika kemudian kemajuan teknologi. Lalu kemudian sekarang ketika ada kemajuan teknologi digital, maka pasar bukan lagi fisik. Pasar adalah dunia maya yang kemudian dipertemukan dalam satu aplikasi atau satu ruang yang kemudian kita bisa bertransaksi tanpa melihat, ya. Jadi transaksi antara pedagang dan pembeli itu tanpa melihat fisik, ya, itu kemudian bisa terjadi. Nah, virtual market, ya. Jadi di dalam pembangunan pertanian pedesaan, maka kita tidak berpikir lagi bahwa pasar itu adalah fisik. Ya. Pasar pertanian itu bisa non-fisik yang kemudian terjadi di dalam ruang virtual. Nah, tentunya ini lembaga pasar menjadi hilang. Ya. Jadi kemajuan itu menghilangkan sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat. Seperti sistem sosial yang hidup di masyarakat, ya, itu menjadi hilang. Bisa jadi kemudian yang ada hanyalah nanti produsen dan konsumen saja. Dan satu adalah market, ya, virtual market yang kemudian mempertemukan antara produsen dan konsumen itu. Dan juga tidak ada transaksi dalam bentuk fisik uang lagi. Sekarang sudah berkembang misalnya GoPay, ya, dan seterusnya yang hal yang sama untuk proses transaksi. Jadi sistem itu dirubah, ya. Untuk itu modernisasi menekankan faktor dalam internal resource sebagai sumber perubahan dari negara dunia ketiga. Jadi kalau Anda ingin berubah, wahai negara dunia ketiga, kata mereka, maka ikutilah kami, ya. Cara kami merubah diri. Ya. Nah, ya, secara makna politiknya kemudian sampai kapan kita memburu ketertinggalan kita. Nah, ini kan dikritik oleh dependensi, ya, dikritik oleh masa dependensi. Yang ketiga, yang keempat, modernisasi sebagai proses homogenisasi. Ya. Nah, ini dengan jelas terlihat, ya, bagaimana kemudian perkembangan masyarakat yang kemudian ditransformasikan dari satu masyarakat
yang style hidupnya seperti apa, kemudian berkembang terus, itu harus mengikuti pola-pola yang berlaku di Eropa, ya, atau di Amerika. Nah, sehingga di sini disampaikan bahwa setiap masyarakat, baik negara dunia ketiga maupun negara maju, itu memiliki struktur yang sama. Dianggap harus sama. Padahal kita tidak bisa sama. Ya, negara ini kan tidak dibangun oleh satu community besar, ya, tapi dibangun oleh beragam community dan juga memiliki culture yang beragam, pola pengetahuan lokal yang juga beragam yang tidak boleh kemudian kita paksakan untuk sama. Ya. Tetapi modernisasi mengharuskan hal tersebut, sehingga masyarakat itu memiliki tahapan-tahapan perkembangan yang sama, merujuk dari beberapa pandangan-pandangan ilmuwan seperti Rostow, Durkheim, Comte, Levy, dan sebagainya. Ya, kita mengenal misalnya Durkheim tentang soliditas organik dan soliditas mekanik, ya, Comte pun demikian, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan mengapa asumsi tentang modernisasi sebagai proses modernisasi itu kemudian meletakkan. Nah, dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, kita mengenal bagaimana penyeragaman nama desa. Dulu sebelum Undang-Undang 75 ya tentang desa tahun 67 ya tentang desa, istilah nagari, istilah kampung dihilangkan menjadi desa. Itu kan proses homogenisasi. Kemudian pemerintahan yang kemudian berbeda juga kemudian diminta untuk sama. Nah, ini salah satu konsekuensi kemudian bagaimana modernisasi itu mendorong keutamaan dalam penyeragaman. Ya. Nah, dengan demikian yang dianggap oleh modernisasi itu adalah perubahan sama dengan proses transformasi. Jadi mau tidak mau kita harus mendorong perubahan. Ya. Nah, ini akan ditentang nanti oleh penganut mazhab dependensi. Kemudian tumbuhnya industrialisasi seperti yang terjadi di Barat, ya, syarat kemajuan itu adalah industrialisasi. Kemudian tumbuhnya ilmu pengetahuan, usaha mengejar ketertinggalan dalam negara industri harus kemudian dilakukan. Nah, secara politis proses bertambahnya pengaruh dan tugas birokrasi negara dan bertambahnya ciri organisasi itu terjadi. Ya. Nah, dan secara sosiologis ya dan antropologis proses diferensiasi sosial itu terjadi dengan pembesaran skala. Nah, ini asumsi-asumsi yang kemudian dikembangkan dari modernisasi itu sendiri. Nah, sehingga di dalam perkembangannya juga sebenarnya modernisasi mengalami sebuah proses transformasi. Ya. Nah, di sini saya ingin sebutkan bahwa ingat bahwa perkembangan modernisasi ini dibawa oleh Amerika dan sekutunya ya akibat dari pertarungan besar antara dua negara adikdaya yaitu Amerika dan Soviet ya yang kemudian kedua negara ini mencoba untuk merebut hati negara dunia ketiga ya dalam hal ketika hadirnya kemerdekaan di segala penjuru dunia ya. Nah, mereka punya berkepentingan ketika pasca kemerdekaan pasti ada agenda-agenda pembangunan dan untuk itu kemudian pengaruh dua adikdaya itu yaitu Amerika dan Soviet itu terjadi. Nah, tentunya hal yang pertama dilakukan itu yaitu tadi yang saya sebutkan di sebelumnya tumbuhnya ilmu pengetahuan adalah mencoba melakukan ajaran pemikiran ya. Jadi momentum pengaruh itu kemudian digunakan untuk bagaimana mendorong agar pemahaman untuk melakukan sebuah proses perubahan dari cara berpikir kita. Yang disebut dengan School of Thought ya. Jadi ajaran pemikiran yang akan mengideologisasikan ya setiap manusia. Nah, sehingga di dalam perkembangan Indonesia kita mengenal bagaimana kemudian sejarah dulu Bung Karno mengirimkan mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa yang telah menyelesaikan S1 di Indonesia lalu kemudian dikirim ke Polandia, ya, ada yang dikirim ke Soviet, ada yang dikirim di negara-negara yang dianggap seide dengan cita-cita negara Indonesia. Ya. Nah, sehingga wajar saja ketika era Bung Karno pada saat itu
dia lebih identik dengan pengaruh Uni Soviet ya, yang menjadi utama. Ya, Uni Soviet, bukan negara Amerika. Nah, dalam proses kemudian pergantian rezim, ya, di mana pada saat itu kemudian Soeharto masuk dengan orde barunya, maka masih juga melakukan langkah pertama yang sama, yaitu mengirimkan para pelajar-pelajar, tetapi bukan lagi di negara-negara Soviet dan sekutunya, namun sebaliknya di negara-negara Amerika, kemudian Jepang, kemudian Australia dan seterusnya. Ini sekutu-sekutu Amerika. Ya. Para cendekia-cendekia yang diharapkan kemudian mengisi kemerdekaan, yang mengisi kemudian pembangunan kemerdekaan dan seterusnya, itu kemudian diminta untuk belajar ya dalam beragam ilmu itu di universitas yang ada di universitas Amerika, kemudian Jepang. Ya sebenarnya ini adalah merupakan bagian jejaring pengetahuan oleh negara-negara maju. Nah, tidak sedikit kemudian dosen-dosen IPB itu ada yang sekolah di Amerika yang mengambil ilmu dasar tentang agronomi, ekonomi dan seterusnya, termasuk di Jepang dan di Australia. Nah, karena tadi ya penetrasi negara-negara maju itu dia melalui perubahan mindset atau pola pikir. Nah, sehingga kita harus mau terima tentang teori evolusi, kemudian teori struktur fungsionalis dalam membangun. Nah, ini berimplikasi dengan cara bagaimana kemudian hadirnya pandangan-pandangan politik, ya, kemudian pandangan-pandangan ekonomi, pandangan psikologi sosial yang kemudian lahir dari akar pengetahuan Amerika. Ya. Ini yang kemudian disebut dalam proses transformasi modernisasi itu adalah di modernisasi klasik. Nah, dalam perkembangannya ternyata ya pada tahun-tahun 90-an akhir kemudian menuju ke 2000-an, agenda-agenda pembangunan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru nampaknya tidak memberikan ruang kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi sebaliknya. Maka bisa kita lihat kemudian timpangnya gini indeks ya yang ada di Indonesia. Nah, sehingga mereka sadar bahwa asumsi-asumsi modernisasi harus diperbaiki. Untuk itu kemudian lahirlah kemudian gagasan-gagasan modernisasi baru yang dilakukan oleh Dov, kemudian Benda, yang mengangkat pentingnya ya, atau urgennya local value. Ya. Bagaimana local value itu ditumbuhkan. Karena kalau kita kemudian tidak menumbuhkan local value itu sendiri, maka sebenarnya kita tidak kemudian berpikir sama seperti yang sebelumnya. Nah, berbeda dengan modernisasi, kita mengenal mazhab dependensi. Nah, mazhab dependensi ini adalah dua momentum lahirnya dependensi di awal tahun 60-an. Jadi dependensi ini lahir akibat kritik dominasi dari modernisasi yang dibawa oleh negara Amerika. Nah, ini dimulai dari negara-negara Amerika Latin yang melihat kegagalan program pembangunan ECLA. ECLA itu Economic Consortium of Latin America, yang telah disebutkan, yang telah saya sebutkan tadi bahwa ada kritik dari dalamnya. Kemudian patut untuk dicatat pula adalah kegagalan ini berakibat kecewanya kaum cendekia negara dunia ketiga terhadap perspektif modernisasi yang membuktikan ketidakmampuannya memenuhi janji-janjinya, ya, bahwa pertumbuhan ekonomi naik, persoalan politik kemudian stabil dan seterusnya. Ya, ini ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan oleh para cendekia pada saat itu. Dan juga yang perlu kita ketahui adalah lahirnya perkembangan teori neo-Marxis. Ya. Jadi pada saat itu Marxis diperbaharui ya menjadi neo-Marxis yang kemudian bagian penting untuk mendorong lahirnya teori dependensi yang berakar dari teori Marxis ortodoks. Ini salah satu pandangannya mengatakan bahwa untuk menuju perubahan yang mendasar di Amerika Latin pada saat itu harus melalui dua tahapan penting, yaitu revolusi borjuis, ya, kemudian revolusi sosialis. Nah, ini tahapan pembangunan yang kemudian penting agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. Nah, apa asumsi-asumsi dasar dependensi? Asumsi-asumsi dasar dependensi itu adalah
pandangan yang salah bahwa faktor internal sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Jadi mereka menggugat, tidak benar dong kalau ada value gotong royong, value arisan-arisan yang berbau tenaga kerja yang dianggapkan tidak efektif, itu tidak benar, itu sebagai faktor internal yang mendorong ketidakmajuan sebuah negara. Mereka menolak bahwa bukan faktor internal lah yang menyebabkan kegagalan atau keterbelakangan dari dunia ketiga itu sendiri. Malah sebaliknya, ya, mereka menganggap bahwa keterbelakangan yang dialami oleh dunia ketiga ini tidak lain karena terdapatnya faktor eksternal. Siapa faktor eksternal itu? Intervensi negara-negara maju kepada mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa keterbelakangan itu sebenarnya adalah suatu yang alami, ya. Bukan suatu yang alami. Jadi keterbelakangan bukan suatu yang alami, tetapi sengaja diciptakan dari sejarah dominasi kolonial yang panjang yang dialami oleh negara dunia ketiga. Jadi seperti tadi, ketika Indonesia ya mengalami penjajahan dari Belanda, kemudian Jepang, ya kemudian mereka lah yang kemudian menyebabkan keterbelakangan. Seandainya negara itu tidak dijajah, maka tidak akan mungkin kemudian keterbelakangan itu terjadi. Jadi bukan karena faktor internal sebagaimana tuduhan dari modernisasi, tetapi faktor eksternal. Ini asumsi dasar dari dependensi. Nah, untuk itu lahirnya kemudian teori atau asumsi-asumsi model satelit metropolis, ya, yang kemudian dikembang oleh Andre Gunder Frank, ya, bahwa asumsi model satelit metropolis ini menyebabkan keterbelakangan negara-negara satelit. Ya. Ini beberapa asumsi, ya, tidak perlu saya bacakan, tetapi yang intinya adalah begini. Ini saya sampaikan bahwa antara satelit dan metropolis, ya, perkembangan metropolis yang terjadi di negara-negara seperti Amerika, ya, kemudian kota Los Angeles, kemudian kota Tokyo dan sebagainya, ya, itu dikarenakan sebenarnya kota-kota metropolis itu bisa berkembang karena ada dukungan satelit. Ya. Nah, siapa dukungan satelit itu? Negara-negara berkembang. Ya. Sehingga dia katakan sini, berlawanan dengan perkembangan yang terjadi pada metropolis dunia yang tidak memiliki kota satelit sama sekali, pembangunan yang terjadi di metropolis nasional dan kota-kota kecil di bawahnya akan dibatasi dengan status kesatelitiannya. Jadi dia sangat tergantung kemajuannya dengan satelit. Untuk itu, ya, Andre Gunder Frank mengatakan kalau kita ingin kemudian menstopkan, ya, pengiriman bahan-bahan baku yang dibutuhkan metropolis, maka kemudian dengan sendirinya metropolis menjadi keterbelakangan karena mereka bergantung. Ya. Nah, ini asumsi yang kemudian dikembangkan oleh Andre Gunder Frank. Ya. Nah, ada juga asumsi dari Santos, ya, yang melihat bahwa keterbelakangan akibat ketergantungan yang menyebabkan imperialisme. Ya. Dia menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan selama ini lebih terlihat pada tingkat internasional akan mewujud secara lebih nyata pada tingkat regional dan nasional. Jadi ada permainan-permainan internasional yang berimplikasi terhadap permainan di tingkat regional dan nasional. Nah, saya kira dengan agenda-agenda seperti misalnya kita mengikuti SDGs, ya, Sustainability Development Goals, ya, itu adalah bagian penting agenda internasional yang kemudian harus dipaksakan masuk ke nasional, padahal kita kemudian berbeda dengan ukuran-ukuran mereka. Ya. Ketaatan kita kepada PBB, kemudian kepada WHO, kepada FAO, dan seterusnya itu mengakibatkan kita kemudian selalu didikte. Ya. Untuk itu Santos selalu mengatakan ada motif, ya, motif yang diinginkan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang, ya, melalui bentuk-bentuk program apapun. Nah, sehingga Santos sering mengatakan bahwa imperialisme itu selalu ada. Ya. Dengan Indonesia mau kemudian mengikuti, ya, pola-pola yang dibangun oleh negara-negara maju, maka dengan itu sendirinya sebenarnya ada proses keberlanjutan imperialisme. Nah, ini kan bagian dari politik, ya, politik negara antar negara yang terjadi. Nah, untuk itu kalau kita melihat matriks dan konsep memahami imperialisme dan ketergantungan ini akan terlihat bahwa variabel-variabel ekonomi, teknologi, tenaga kerja, sosial dan politik, ya, kemudian negara metropolis, negara satelit atau pinggiran, ini selalu kemudian dimainkan, ya, oleh negara-negara maju, dalam rangka untuk membangun sebuah neo imperialisme,
bentuk penjajahan baru agar kemudian kita terdikte dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk keluar dari jebakan-jebakan hubungan antar negara ya, yang menyebabkan sebenarnya tidak memberikan kontribusi bagi kebaikan bangsa kita. Baik, nah debat dua mazhab tadi itu sebenarnya berlangsung di sampai penghujung tahun 2000-an. Ya. Sebenarnya sekarang pun juga debat itu masih terjadi. Nah, sehingga saya coba merangkum beberapa catatan kegagalan pembangunan pertanian pedesaan dalam konteks pertanian dan desa. Ya. Nah, saya pernah memberikan acara webinar itu mahasiswa, baik di IPB maupun di ITS, kemudian di UGM dan sebagainya. Saya mencatat begini, sebenarnya ketika kita bicara mengenai kemampuan daya tahan kita untuk berdaulat pangan misalnya, mampu atau tidak, ini sebenarnya kita sudah diuji, ya, sudah diuji beberapa kali tahapan. Ya. COVID-19 ini sebenarnya ujian yang kesekian kalinya. Ya. Kalau kita kemudian riwayatkan aspek historikalnya, maka kedaulatan pangan itu sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh Bung Karno, ya, dengan pidatonya, ya, pada tahun 1952 ketika memasang meletakkan batu pertama di Institut Pertanian Bogor. Ya, saya kira masih ada pohonnya di Fakultas Pertanian. Ya. Dia berbicara mengenai pangan rakyat. Ya. Bung Karno mengatakan pangan rakyat itu soal mati hidupnya bangsa. Ya. Ini dikenal dengan pidato pangan soal mati hidupnya bangsa. Nah, dia menyuruhkan pada saat itu seruan kepada pemuda-pemudi untuk menggeluti sektor pertanian, untuk menata pangannya dan merespon bencana kelaparan di suatu waktu. Karena Bung Karno sudah kemudian mengingatkan sebenarnya Jawari, orang mau kemudian melakukan anarkisme, itu paling kuat daya tariknya, ya, atau daya dorongnya, ya, ditarik kemudian ikut dalam aksi massa, kemudian didorong agar kemudian sadar dengan kondisinya ketika ada kelaparan atau bahan makanan sudah menipis, ya, dan terjadi perebutan di dalamnya. Ya. Nah, ini bencana kelaparan disebutkan. Nah, tentunya sektor yang paling bertanggung jawab ini adalah pertanian dalam makna luas, termasuk perikanan, peternakan, dan seterusnya. Nah, pidato Bung Karno ini kemudian mengalami ujian pada tahun 70-an, ya, ketika modernisasi pertanian berlaku, ya, dengan istilah revolusi hijaunya. Terjadilah kemudian homogenisasi pendekatan melalui modernisasi pertanian, swasembada pangan memang terwujud, tetapi dalam waktu yang sangat pendek. Dan sudah dikritik juga oleh Profesor Sayogyo, ya, bahwa modernisasi itu ternyata tidak diikuti dengan pembangunan. Yang kemudian dia tuliskan dalam jurnal yang diterbitkan oleh universitas salah satu universitas Pakistan, disebut Modernization Without Development. Jadi modernisasi tanpa pembangunan. Tidak ada yang dibangun sebenarnya. Malah yang terjadi polarisasi. Ya. Semakin kuatnya lapisan atas desa dan lapisan bawah desa. Nah, akhirnya kita gagal. Ini gagal kita. Jadi ternyata hanya artifisial aja, ya, artifisial saja swasembada itu hadir. Nah, di era reformasi, ya, kemudian kita didorong dengan konsep agribisnis, ya. Bahkan sampai sekarang juga masih ada istilah agribisnis kerakyatan. Sebenarnya nafas modernisasi pertanian ini tetap menjadi ruh dalam dua periodisasi, ya. Pemberdayaan hulu hilir pertanian diperkuat dengan pengaruh taman padat modal, subsidi barang dan investasi korporasi, ya, yang dijadikan sebagai efisiensi menjadi core, ya. Dalam konteks ini maka kita nggak perlu memproduksi pangan. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana pangan tersedia. Dengan demikian, ini adalah jalan untuk membuka rezim perdagangan. Tentunya bertentangan dengan semangat the people driven approach, ya. Bagaimana meletakkan
masyarakat sebagai hal yang utama dalam pembangunan. Maka wajar saja kemudian ketika kita monitor kesejahteraan petani tidak akan pernah tercapai dan ketimpangan semakin tinggi. Nah, COVID-19 lagi mengingatkan kita, ketika terjadinya social distancing, kemudian potensial terinfeksi tenaga kerja sektor pertanian tinggi, kita diperkenalkan lagi, hey, ingat loh, ketika semua sektor kolaps saat lockdown terjadi, hanya pertanianlah dalam makna luas yang memberikan kontribusi positif dan komunikasi. Ya. Mengapa? Karena pertanian ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Bahkan juga kemudian FAO kemudian memberikan komentar akan terjadi deglobalisasi dan juga akan terjadi krisis pangan. World Food Program mengatakan 276 juta jiwa di dunia ini akan terancam kelaparan. Ini berbahaya. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika kita bicara mengenai kedaulatan pangan? Bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Tentunya ini sangat tergantung dari terjemahan kita mengenai kondisi-kondisi yang sebelumnya, bahwa terjadi kegagalan kedaulatan pangan tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Bung Karno. Dalam konteks itu maka kemudian perlu kita antisipasi secara baik. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi pokok pertanyaannya. Di buku saya ini ya, saya sudah mencatat ada 7 fakta miris mengapa Indonesia gagal dalam kedaulatan pangan. Ya. Saya mengatakan di sini bahwa kita tidak fokus dan tidak kemudian sadar bahwa kita punya 73,14% desa-desa pertanian dan 15,11% desa-desa yang kemudian pesisir, agromaritim. Ya. Jadi agromaritim itu soko guru pembangunan. Yang ini kemudian kita lupakan. Mengapa? Karena orang absen tentang itu. Kedua adalah lihat ke depan lost generation. Ya. Tidak ada lagi ketertarikan dalam dunia pertanian dan perikanan. Tetapi dengan serta-merta itu dibaca hal yang positif, bagaimana kemudian negara-negara luar itu kemudian menempatkan pemuda-pemudinya untuk merespon dan ikut serta dan mendominasi di lapangan pekerja petani sendiri. Sebaliknya kita terjadi lost generation. 61,8% petani kita berusia di atas 45 tahun dan hanya 12,2% berusaha di bawah 35 tahun. Artinya apa? Kita perlu kerja keras. Ya. Kemudian ketiga, terjadinya mandeknya pelemahan terhadap objek dan subjek pangan. Kemudian kebaruan pendekatan juga mandek, alokasi penggunaan dana desa juga kemudian tidak tepat sasaran, akibatnya kemudian terjadi korupsi di mana-mana. Kelembagaan ekonomi rakyat tidak terkonsolidasi dengan baik, ada BUMDes tetapi tidak dimanfaatkan kekuatannya, dan yang terakhir adalah terkait dengan data. 75 tahun Indonesia merdeka, data kita masih amburadul, data kita tafsir, sehingga membuka ruang para pemain-pemain untuk melakukan impor pangan. Ya. Dan ini disebabkan oleh 6 akar masalah. Ya. Seperti yang kemudian tertera di sini, yaitu dominannya rezim perdagangan, kemudian komodifikasi pangan terjadi, disorientasi kebijakan, lemahnya politik pangan, kepemimpinan yang tidak ada, ya, yang tidak berkarakter, keberdayaan desa juga kemudian terhambat, sentralisasi data juga kemudian terus dipegang, yang kemudian berdampak pada manipulatif proyeksi yang terjadi, kemudian mindset pemuda juga kita tidak berubah-berubah, masih terserap pasar, bukan menciptakan pasar, dan lemahnya sumber daya di sektor pertanian. Ada 6 akar masalah yang kita hadapi hari ini. Nah, untuk itu sebenarnya masalah-masalah tersebut dan problem-problem kegagalan itu kita harus dorong agar menuju kepada populisme pembangunan pertanian pedesaan. Nah, apa itu populisme? Populisme pembangunan pertanian dan pedesaan itu adalah tergantung dari relasi antar aktor. Di dalam pembangunan pertanian pedesaan ini adalah ada 3 aktor yang kemudian selalu kemudian terkait erat satu sama lain. Yang pertama adalah tentunya petani melalui pengorganisasian atau organisasinya, kemudian swasta dan pemerintah. Jika ya, dominasi swasta ya terkait dengan pembangunan pertanian dan pedesaan itu terjadi, maka disebut relasi kapitalistik. Ya. Saya ingin kemudian menyampaikan seperti impor. Impor itu kan pangan adalah relasi kapitalistik ya, yang kemudian dipelihara.
Karena tadi kuatnya rezim perdagangan tadi. Nah, ini harus dirubah. Ya, dirubah. Yang kedua adalah dominasi petani yang saya sebut relasi populisme. Jadi kalau kita ingin kemudian menuju kepada pembangunan yang mensejahterakan di pertanian dan di pedesaan, maka dominasi petani ini harus didorong kuat. Atau citizen, ya. Warga negara harus didorong berpartisipasi dalam pembangunan pertanian pedesaan. Dalam konteks ini yang saya inginkan adalah, saya harapkan mereka lah yang kemudian mulai dari menghasilkan data yang baik, merencanakan, mengimplementasikan, kemudian juga sampai ke monitoring. Seharusnya citizen, ya, dan petani inilah yang kemudian. Dan yang ketiga adalah dominasi pemerintah yang kemudian disebut dengan relasi sentralisme. Saya kira ini sudah pernah ya kita alami dan ternyata gagal di relasi sentralisme ini. Kemudian dominasi swasta ini sekarang kita juga alami, malah menciptakan kesenjangan yang luar biasa. Nah sekarang perlu kita atur bagaimana kemudian kita tarik relasi itu diperkuat ke dominasi petani. Nah, disinilah kerangka besar kita untuk menuju pada relasi populisme itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya. Tentunya 3 upaya yang menuju relasi populisme yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan konsolidasi dan pengorganisasian pangan untuk rakyat. Ya, karena pangan itu berada di desa, ya, pertanian berada di desa, maka konsolidasi pengorganisasian pangan itu menjadi penting. Nah, mengapa saya katakan konsolidasi dan pengorganisasian pangan? Karena tidak hanya subjek yang harus diorganisir, tetapi juga objek. Pengalaman saya ketika menginisiasi atau menggagas data desa presisi, kita kaya banget. Ya. Bayangkan, ya Anda bayangkan aja, nanti Anda analisis sendiri. Di desa kita, ya desa-desa di Jawa itu uang yang berputar itu 3-4 miliar per bulan. 3-4 miliar per bulan itu berasal dari bahan makanan pokok. Apakah itu beras, kemudian cabai, bawang putih, bawang merah, kemudian gula, minyak, ya, dan seterusnya. Ya. Itu 3-4 M. Di luar wilayah Jawa itu 2 M. Jadi kalau kita rata-rata misalnya seluruh 74.000 desa, mungkin uang yang berputar di desa itu kisaran sekitar 3,5 M. Nah, kalau 3,5 M uang berputar per bulan, tetapi sumber-sumber ketersediaan pangan yang berasal dari luar, berarti kita tidak memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Ya. Nah, sehingga seharusnya yang harus dilakukan adalah mapping potensial menjadi penting. Jadi potensi desa dipetakan, kemudian dihitunglah analisisnya. Dalam riset data desa presisi kami juga menunjukkan bahwa rata-rata di desa itu punya potensi untuk menghasilkan uang, ya, per bulannya itu 24 miliar per bulan. Artinya apa? Kalau kita lihat pengeluaran tadi konsumsi pangannya dan sumber penghasilannya itu relatif surplus, ya tabungan akan banyak. Tetapi itu tidak pernah dilakukan dengan baik. Mengapa? Karena tidak ada pengorganisasian. Nah, inilah 3 upaya menuju relasi populisme yang harus dilakukan. Yang kedua, memberdayakan lulusan perguruan tinggi dan pemuda desa untuk membangun kewirausahaan sosial. Sudah waktunya kemudian kita berpikir bahwa pekerjaan itu adalah bukan berbasis SK. Ya, ketika Anda menjadi PNS kan SK, ketika Anda kemudian diterima di swasta kontrak. Sudah bukan lagi pekerjaan itu berbasis ruang. Ya. Anda harus kemudian berkantor di wilayah A dan sebagainya. Tetapi berbasis kerja itu berbasis output. Nah, karena dia berbasis output, maka potensial yang sangat besar adalah sociopreneur. Ya. Kewirausahaan sosial menjadi penting. Yang bergerak dalam sektor pangan. Yang ketiga adalah mengatur dan menata pasar domestik serta melakukan penetrasi pasar internasional melalui persekutuan pangan dengan negara-negara lain. Nah, ini perlu kita lakukan dalam rangka untuk menjembatani problem-problem kebutuhan pangan juga di negara-negara luar. Nah, untuk itu ya
gagasan yang kami tawarkan sebenarnya di dalam rangka politik pembangunan pertanian dan pedesaan itu adalah bagaimana mendorong hadirnya yang kami sebut adalah Agro Pancasila. Ya. Jadi tidak hanya lain-lainnya saja yang di Pancasila. Sebenarnya agro atau dunia pertanian dan perikanan itu adalah dunia yang sangat terkait dengan nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri. Nah, isu strategis yang kita harus pahami dalam Polbank Tendes ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah pertanian sebagai sektor hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua, liberalisme pertanian sebagai bentuk neokolonialisme. Ini harus kemudian dipotong agar kemudian tidak terjadi di negara kita. Yang ketiga adalah politik dan kebijakan pertanian berpihak kepada petani. Yang keempat, harapan untuk menuju kedaulatan pangan. Yang kelima, membangun kerja bersama petani pemuda desa. Dan yang keenam adalah tata kelola pertanian dan pedesaan. Ini 6 isu strategis. Ya. 6 isu strategis Polbank Tendes yang penting untuk dipahami agar kemudian kita melahirkan satu pendekatan konsep baru tentang Agro Pancasila yang merupakan bagian langkah politik. Ingat bahwa Pancasila itu langkah politik ya. Pancasila mengapa dikatakan langkah politik karena kita berada di keberagaman. Nah, dasar-dasar keberagaman kita sudah terlihat dari sekian ratus etnis yang ada, kemudian sekian ribu perbedaan di antara satu daerah dan daerah lainnya. Maka itu harus kemudian kita kerangkai dalam isu strategis. Ya. Nah, setidaknya saya mencatat dalam buku saya bahwa ada 6 isu strategis yang kemudian untuk menuju pada konsep Agro Pancasila. Nah, apa itu Agro Pancasila? Yang pertama, Agro Pancasila itulah langkah untuk merespon isu strategis, ya. Maka dibutuhkan satu konsep. Jadi Agro Pancasila adalah konsep pembangunan politik, ya. Agro Pancasila adalah pertanian yang menitikberatkan pada perataan sumber daya secara berkeadilan, mulai dari hulu hingga hilir, yang berlandaskan semangat sila-sila Pancasila. Saya mengutip pandangannya Swassono yang mengatakan bahwa sila-sila Pancasila ini adalah merepresentasikan pendekatan bottom up yang menyesuaikan kebutuhan nyata dari rakyat dalam pembangunan. Agro Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat, produsen dan konsumen yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, untuk mewujudkan Agro Pancasila ini harus kita baca dari konteks mulai dari sila kelima ke sila pertama. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mewujudkan partisipasi dan emansipasi petani konsumen. Dalam pembangunan pertanian adalah keharusan. Selain membangun kesadaran diagonal antara petani sejahtera dan konsumen bahagia. Nah, tentunya ini bisa dilakukan dengan apa? Dengan mengatur supply chain. Mengatur supply chain bisa kita lakukan ketika kita punya data. Kalau data tidak ada, tidak akan mungkin. Di mana kemudian basis produksi yang sudah dilakukan, di mana basis konsumen. Nah, jarak itu menjadi penting agar kita tidak mengalami sebuah proses kenaikan pembiayaan akibat adanya logistik yang berjauhan. Yang kedua, kerakyatan dan permusyawaratan. Tanpa adanya keadilan sosial, maka mustahil musyawarah tercapai. Untuk itu, pembangunan pertanian memerlukan demokrasi ekonomi yang berbasis nilai-nilai perlombaan, bukan persaingan. Jadi sudah waktunya kemudian kita mendorong kompetisi. Yang harus ada itu adalah bagaimana kita melakukan kerjasama, kolaborasi. Ya, sebab ini pengejantawahan dari Agro Pancasila untuk poin yang kedua. Poin ketiga adalah persatuan sebagai bangsa agraris. Ya. Persatuan hanya bisa tercapai apabila kita memiliki kesepahaman bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya agrarisnya. Ya, kita ini sudah banyak dirampok oleh orang luar, sudah terjadi banyak bencana, tetapi tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kenapa? Kekuatan sumber daya alam kita. Ini sangat luar biasa. Sudah ratusan triliun, bahkan ribuan triliun kita dirampok oleh orang-orang yang memahami betapa kaya sumber daya alam kita, tetapi masih juga ada yang tersimpan. Nah, sekarang kita sadar atau tidak? Nah, dibutuhkan persatuan sebagai bangsa yang agraris. Keempat adalah moral kemanusiaan, adil dan beradab, yaitu kemampuan mencukupi kebutuhan pangan berbeda-beda dari para pelaku di sektor pertanian. Untuk itu, perbedaan hadir karena adanya keterbatasan. Jadi, kita perlu untuk mendorong
sebuah prinsip mengenai bahwa mereka tidak ada, kita harus bantu. Bahwa mereka punya berlebih, harus berbagi. Yang terakhir adalah percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Bertani adalah cara belajar tentang kehidupan. Tanaman dan tanah serta air adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki unsur-unsur kehidupan. Tanpa kemudian kombinasi semuanya, maka tidak akan mungkin tercipta yang baik. Saya kira itu pengantar saya, perkuliahan kita, teman-teman sekalian. Kita masih punya tersisa waktu, ya, masih ada kurang lebih berapa ini? 30-an menit lah untuk kita dialog dan diskusi. Jika ada pertanyaan, saya